ada hal yang mesti kita waspadai. Terutama ketika kita menggali, mengkaji, memahami ajaran agama Islam itu, ya, di tengah era informasi di mana kita bisa mendapatkan informasi dan mengakses segala sesuatu dari tangan kita, dari jari-jari kita, melalui handphone kita, maka kita harus selektif, memfilter sumber-sumber informasi agama itu. Karena tidak semua sumber-sumber informasi agama itu menyampaikan informasi yang benar, informasi yang betul-betul sesuai dan sejalan dengan syariat agama kita. Dalam satu hadis saya ingin menyitir hadis Rasulullah yang berbunyi, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama, khususnya ilmu yang berkaitan dengan hukum Islam ini, adalah bagian dari agama, bagian dari ajaran agama. Maka fanzuru, maka kalian lihatlah dari mana amman ta'khuduna dinakum. Dari mana kalian mengambil ilmu-ilmu agama itu. Nah, ini ada di masyarakat kita misalnya dengan berkembangnya ekonomi syariah, berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah, muncul kelompok-kelompok tertentu yang menamakan dirinya misalnya sebagai masyarakat tanpa riba. Ya, mereka justru mengcounter ya apa-apa yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia di Dewan Syariah Nasional MUI yang terkait dengan produk-produk yang dikeluarkan lembaga-lembaga keuangan syariah. Apakah seperti perbankan syariah, ya, atau multi finance syariah seperti Amitra, atau lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain. Mereka mengcounter hal-hal yang sudah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan pendapat dan pemikiran mereka. Ya, mereka mengcounter tanpa kemudian berpijak kepada ketentuan-ketentuan dan perlindungan konsumen misalnya. Alhasil banyak kasus ya di Jawa ini kita lihat ada pembiayaan yang mereka mengatakan pembiayaan tanpa riba, tanpa bank, tetapi yang terjadi kemudian adalah penipuan. Ya, jadi tanpa riba, tanpa bank, pembiayaan rumahnya, alhasilnya tanpa rumah juga. Karena rumahnya juga ternyata tidak ada juga. Atau rumahnya juga ada unsur penipuan. Nah, kalau apa yang sudah dijalankan di lembaga-lembaga keuangan syariah, ya, itu sudah dapat dikatakan halalan thayyiban. Dalam arti pertama, sesuatu itu sudah thayyib, sudah pasti dalam arti karena lembaga-lembaga keuangan syariah seperti multi finance syariah, Amitra misalnya, atau bank syariah seperti Bank Permata Syariah misalnya, itu adalah lembaga-lembaga keuangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dilindungi oleh pemerintah, diawasi oleh pemerintah, dan mereka harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang sangat ketat untuk bisa memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Nah, demikian juga dengan aspek halalnya, syariahnya, ya. Mereka juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga atau institusi lembaga keuangan syariah itu, dan mereka semuanya tunduk dan mengacu kepada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini sudah jelas terregistrasi, terawasi oleh negara, dan juga kemudian dari sisi syariah agama itu tunduk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, di mana fatwa itu ditetapkan melalui proses yang sangat panjang. Digodok draft fatwanya itu oleh kurang lebih 40 anggota Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang di situ berhimpun ulama, ahli bank, ahli
akuntansi dan berbagai ahli lainnya. Lalu kemudian draft fatwa itu dibawa ke dalam sidang pleno Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia, di mana di dalam sidang pleno itu ada 80 lebih ulama ya yang mengkritisi draft fatwa tadi untuk kemudian disahkan. Jadi prosesnya sangat panjang. Dan di situ ada 80 ulama, ada tidak kurang 20 profesor doktor, ada kurang lebih 10 doktor saja, dan banyak kiai-kiai yang berhimpun di dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi keputusan fatwanya ini didasarkan kepada ijtihad jama'i, ijtihad kolektif, ijtihad yang melibatkan jamaah ulama. Nah, berbeda dengan lembaga-lembaga yang tidak terdaftar di OJK, ya hanya bertumpu pada fatwa 1-2 orang saja. Ya, nah ini yang luar biasanya, mereka bisa menyalahkan fatwa yang ditetapkan oleh puluhan ulama. Nah, ini yang mesti hati-hati. Nah, kadang mereka kemudian menggebiah-uyah, memukul rata bahwa semua lembaga keuangan syariah sama dengan bank yang konvensional. Ya, ini karena ketidaktahuannya, karena tuduhan-tuduhan, tuhmah-tuhmah seperti itu hal-hal yang tidak dapat dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Nah, kalau berbeda ijtihad dalam hukum Islam itu adalah sesuatu yang biasa. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Ibnu Hanbal, ya, itu Imam Abu Hanifah, mereka semua biasa berbeda pendapat, tapi tidak menyalahkan begitu. Nah, kalau ini mereka menganggap sama saja dengan bank konvensional, itu sungguh sesuatu tuhmah atau tuduhan yang berlebihan. Nah, akad yang digunakan dalam pembiayaan umrah ini adalah akad ijarah multijasa. Ya, ijarah multijasa itu adalah ijarah, akad ijarah. Akad di mana ada akad sewa menyewa atau akad jasa. Ya, dalam akad ini ada 3 pihak. Ada pihak travel, misalnya Samira Travel. Ada pihak lembaga keuangan syariah, misalnya Amitra, dan ada jamaah nasabah yang ingin berumroh. Nah, nasabah atau jamaah ini ingin berumroh. Mereka ingin umroh. Kalau mereka umroh datang langsung ke Samira, maka mereka harus membayar secara tunai atau secara cash. Nah, bagaimana mereka ingin umroh bersama orang tuanya, bersama pasangan suami atau istrinya, tapi mereka hanya punya cukup biaya 1 tiket. Mereka masih membutuhkan 1 tiket lagi. Nah, maka disinilah Amitra atau lembaga keuangan syariah lainnya memberikan solusi kepada Bapak Ibu jamaah yang sudah rindu, ingin bersujud di kaki Ka'bah, ingin berdoa di Multazam, ingin sholat di Raudhah, ya, maka ada pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam dengan akad ijarah, di mana paket umroh yang diinginkan oleh jamaah itu dibeli oleh Amitra dari travel Samira misalnya. Lalu paket ini kemudian dijual atau diijarahkan kepada jamaah, dan jamaah membayarnya secara angsur setelah jamaah kembali atau selesai menjalankan ibadah umroh. Nah, di sini tidak ada penipuan pada jamaah karena jamaah berangkat dulu baru membayar. Nah, kemudian bagaimana di situ ada jual beli tapi belum dimiliki Amitra. Nah, ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang, bahwa antara Amitra dengan travel seperti Samira misalnya itu sudah ada perjanjian. Sudah ada perjanjian di mana Amitra akan membelikan paket umroh yang diinginkan oleh jamaah Samira, ya, yang kemudian dengan purchase order atau pembelian yang dibelikan secara online, maka paket itu secara hukum sudah qabdul hukmi. Qabdul hukmi artinya sudah menjadi milik bagi
Amitra, dan Amitra berhak menjual paket itu kepada jamaah. Jadi Amitra itu menjual kepada jamaah paket yang sudah dibelinya dari travel, dari Samirah. Dan itu sudah ada qabd hukmi. Secara hukum barang itu milik Amitra, meskipun barang itu atau paket itu berada di travel, di Samirah. Tapi secara hukum paket itu sudah dibeli dahulu oleh Amitra, baru kemudian dijual kepada nasabah. Nah, ini mereka yang tidak paham membedakan antara qabdul hukmi, ya, secara hukum sudah dibeli, dengan qabd dalam arti qabd hakiki yang dipegang barangnya. Ya. Jadi kalau sudah qabdul hukmi itu sudah berhak dan boleh dijual kepada nasabah. Nah, ini hal yang mereka tidak pahami itu. Kemudian misalnya tentang asuransi. Ya. Banyak dulu orang menolak asuransi dengan dasar asuransi itu seolah-olah tidak percaya kepada takdir dan qada Allah. Ya, asuransi itu seolah-olah kita takut akan ketentuan Allah. Nah, ini yang orang tidak pahami. Di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali Allah mengingatkan, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bahwa kita itu harus melakukan antisipasi, ya, melakukan tindakan-tindakan preventif atas resiko-resiko yang bakal mungkin terjadi di masa depan. Nah, asuransi itu adalah satu upaya atau ikhtiar yang kita lakukan untuk mencegah, atau satu tindakan preventif. Apabila di masa yang akan datang itu terjadi satu musibah, hanya kita wafat atau sakit atau cacat tetap, tidak bisa menjalankan kewajiban kita, khususnya misalnya kewajiban yang bersifat hutang, ya, yang harus dibayar, ansuran yang harus dibayar, maka itu akan bisa diatasi dengan kita berasuransi. Nah, asuransi syariah ini berbeda dengan asuransi konvensional. Kalau dalam asuransi konvensional yang terjadi adalah transfer of risk, kalau asuransi yang syariah yang terjadi adalah sharing risk, ya. Di asuransi konvensional dengan transfer of risk itu ada maisir, ada unsur judi. Tapi kalau di dalam syariah itu adalah sharing risk, di mana para peserta asuransi itu sama-sama membayar iuran, saling berbagi resiko. Yang kalau ada musibah di antara para peserta asuransi, maka iuran yang terkumpul itu digunakan untuk membayar klaim atau membayar atau menangani musibah yang terjadi pada peserta asuransi. Nah, asuransi syariah ini atau at-ta'min atau tadmin, ya, atau takaful, ini sudah ada di seluruh dunia. Bahkan kalangan Wahabi di Saudi Arabia yang dulu mereka menolak konsep asuransi, sekarang Saudi Arabia sudah mulai menjalankan asuransi. Jadi ini sudah menjadi ijma al-majami tentang kebolehan asuransi menurut ulama-ulama di berbagai penjuru dunia. Ya, jadi ini hal-hal yang ingin saya sampaikan, dan sebagai penutup saya ingin ingatkan kembali bahwa kita ini dalam beragama ada tingkatan-tingkatan, ada tingkatan mujtahid, ada muttabi, ada taklid, ya. Kalau orang yang memiliki pengetahuan agama yang komprehensif, yang mumpuni, memahami Al-Quran dan ulumnya, memahami hadis dan ulumnya, memahami usul fikih, memahami bahasa Arab dan ilmu-ilmu pengetahuan agama lainnya secara paripurna, maka dia boleh berijtihad. Tapi kalau kita yang tidak memahami bahasa Arab, tidak memahami usul fikih, tidak memahami Al-Quran dan ilmu-ilmunya, tidak bisa memahami hadis dan ilmu-ilmunya, maka cukuplah kita berittiba, mengikuti apa yang difatwakan oleh ulama. Nah, ulama yang mana yang kita ikuti? Ulama yang kata Nabi
tidak akan berkumpul umatku itu alad dolalah. La tajtami ummati alad dolalah. Umatku itu tidak akan bersepakat berkumpul untuk sesuatu yang dolalah, yang sesat, yang menyesatkan. Nah, maka kalau itu fatwa atau sesuatu diputuskan oleh kumpulan ulama seperti dari Majelis Ulama Indonesia, maka tentu pastinya tidak akan mungkin para ulama itu berkumpul untuk menyesatkan. Dan pastinya apa yang diputuskan oleh ulama secara kolektif, secara jamaah itu lebih rajih, lebih kuat hasilnya daripada hanya keputusan atau pendapat satu orang ustadz. Ya, ini kadang kita lebih percaya kepada satu orang ustadz ketimbang keputusan yang di situ melibatkan jamaatul ulama. Nah, ini kita kalau pengetahuan agama kita kurang, maka kita cukuplah ittiba pada ulama itu. Ya, apalagi hal-hal yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah seperti saya katakan tadi, tidak hanya mengikuti fatwa ulama, tetapi juga mengikuti ketentuan-ketentuan negara, dilindungi oleh negara dan diawasi oleh negara. Nah, maka inilah di sini kita harus berhati-hati di tengah semangat keagamaan yang tinggi di masyarakat kita juga harus berhati-hati dalam menukil ilmu, mencari ilmu untuk mencarinya kepada orang-orang yang atau lembaga-lembaga yang sudah betul-betul teruji dan memang di situ berkumpul para ulama. Ini sekedar sambutan sekaligus mengingatkan kepada seluruh sahabat Samira di seluruh Nusantara ini. Ya, saya tahu di daerah-daerah itu ada banyak sekali masyarakat yang sedang tumbuh semangat agamanya tapi salah dalam memilih guru, sehingga kemudian mereka seringkali menolak hal-hal yang kita jalankan, yang ini didasarkan kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga mengikuti ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.